Ratusan tahun sebelum Martin Luther, Tuhan membangkitkan seorang pembuka jalan bagi reformasi gereja yang bernama John Wycliffe, yang dijuluki Si Bintang Fajar, The Morning Star of the Reformation. Istilah bintang fajar ini merujuk kepada bintang Sirius atau planet Venus, di mana saat masih fajar, saat matahari belum terbit dan kegelapan masih mendominasi, bintang ini muncul paling terang. Ini seperti John Wycliffe yang bersinar terlebih dahulu di tengah-tengah kegelapan pada masa itu. John Wycliffe adalah seorang doktor teologi dan filsuf yang terpandang dalam dunia akademis dan politik gerejawi. Kecintaannya di dalam mendalami Alkitab menjadikan Wycliffe seorang reformator yang giat mengkritik perilaku-perilaku korup gereja pada masanya. Kontroversi awal yang dilakukan Wycliffe adalah menolak tuntutan Paus Gregory XI yang menuntut bahwa harta milik gereja-gereja di Inggris adalah milik Paus. John Wycliffe menyampaikan bahwa harta milik gereja adalah milik negara, bukan milik atau dikuasai oleh Paus seorang. Gereja seharusnya tidak hidup dalam kemewahan, tetapi hidup secara sederhana seperti gereja mula-mula di dalam Perjanjian Baru. Ia menyatakan bahwa Paus dan konsili gereja seharusnya tunduk di bawah hukum Allah dan Yesus Kristuslah sang kepala gereja. Wycliffe bahkan menolak akan sistem kepausan karena Kristus tidak pernah menahbiskan paus dan ia menyebut semua paus sebagai anti-Kristus. John Wycliffe mengkritik praktik-praktik surat pengampunan dosa, penyembahan kepada para santo dan juga relik peninggalan-peninggalan yang berbau tahayul, dan doktrin transubstansiasi, yaitu mengenai roti dan anggur perjamuan kudus. Ia menolak keras akan paham roti dan anggur yang berubah secara substansial menjadi tubuh dan darah Kristus. Wycliffe menganggap ibadah seperti ini adalah ibadah penyembahan berhala. Akibat dari kritik dan pengajaran-pengajarannya, John Wycliffe diasingkan dari gereja dan dilarang berkhotbah. Pada masa pengasingan inilah John Wycliffe dan pengikutnya, yang disebut kaum Lollards, mulai menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Inggris. Wycliffe memiliki pandangan bahwa setiap orang harus diberikan keleluasaan membaca kitab suci dalam bahasanya sendiri. Karena Alkitab berisikan Kristus yang diperlukan untuk mendapatkan keselamatan, maka Alkitab sangat diperlukan bagi semua orang, bukan hanya bagi para imam saja. Pada tanggal 31 Desember 1384, John Wycliffe meninggal dunia karena stroke, dan 31 tahun setelah kematiannya, Konsili Konstans dari Gereja Roma Katolik menetapkan ajaran-ajaran Wycliffe sebagai bidat. Tidak berhenti sampai di situ, belasan tahun setelah ajaran Wycliffe ditetapkan sebagai bidat, Paus Martin V memberi perintah untuk menggali kubur Wycliffe dan membakar tulang belulangnya yang kemudian abunya dibuang ke sungai. Hal ini dikarenakan ajaran-ajaran Wycliffe begitu berpengaruh dan mempelopori pemikiran para reformator yang menentang sistem dan ajaran Gereja Roma Katolik. Wycliffe dan pengikut-pengikutnya ditindas di Inggris. Namun, ajaran-ajarannya yang mengotoritaskan Alkitab sebagai kebenaran yang sejati telah sampai ke Bohemia, dan tongkat estafet reformasi gereja diteruskan oleh seorang yang bernama Jan Hus. Kiranya hasrat dan hati kita boleh terus-menerus mencari akan kelimpahan firman Tuhan dan merenungkannya supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, namun diubahkan oleh Roh Kudus dan diberikan kepekaan di dalam membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.